sedang di mata kuliah Knowledge Management and Innovation bersama dengan saya Reha Beam dan rekan saya Febri Anhar. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan satu ide inovasi mengenai counseling apps. Apa itu counseling apps? Nanti kita akan sama-sama bahas di slide-slide berikutnya. Oke, mari kita saksikan. Oke, ide inovasi. Ide inovasi ini untuk menghadirkan counseling apps diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kebutuhan akan konseling serta menemukan kesadaran diri yang tinggi terhadap pentingnya mencari pertolongan ketika berada dalam masa-masa sulit seperti depresi atau mungkin ingin mencurahkan keluh kesah serta kebutuhan akan ingin didengarkan. Dengan adanya usulan mengenai aplikasi ini diharapkan banyak masyarakat yang tertolong dan semakin memiliki konsep diri yang positif ketika berada dalam situasi depresi. Aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan interpersonal yang baik antar konselor dan konseli atau klien itu sendiri. Nah, yang menjadi dasar imajinasi hadirnya counseling apps ini adalah berawal dari salah seorang rekan kami bekerja sebagai konselor di salah satu rumah sakit swasta, dan dia melihat bahwa mungkin akan sangat baik jika konselor itu dapat mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan klien, seperti mengetahui topik permasalahan apa yang dihadapi oleh klien. Dan berhubungan dengan itu, isu mengenai konfidensialitas terkait hasil konseling juga bisa tetap terjaga kerahasiaannya melalui hadirnya counseling apps ini. Hal ini juga didasari pemikiran bahwa kesulitan masyarakat dalam mengakses pertemuan dengan seorang konselor menjadi susah karena keterbatasan waktu, lokasi, biaya yang mahal, dan banyak kendala lainnya. Diharapkan dengan adanya counseling apps ini, masyarakat bisa dengan mudah mengakses untuk melakukan konseling baik secara onsite maupun online dengan biaya yang terjangkau. Hadirnya aplikasi ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat depresi di kalangan masyarakat serta permasalahan mental lainnya. Bagaimana proses kreativitas dan proses pemikiran dalam menghadirkan inovasi ini? Itu pertama dalam tahap preparation. Pada tahap ini kami melakukan brainstorming mengenai isu kesehatan mental di masyarakat seperti risiko bunuh diri yang tinggi, terus kemudian data-data lainnya, dan juga kami juga penting menekankan di sini bahwa ada satu urgensi tentang pentingnya kesadaran diri masyarakat berkaitan dengan kesehatan mental. Terus kemudian proses yang kedua adalah incubation. Nah, pada tahap ini kami melakukan proses refleksi mengenai apakah benar dengan adanya counseling apps ini dapat memberikan bantuan dan dorongan bagi masyarakat awam mengenai pentingnya penanganan depresi di kalangan masyarakat. Terus proses yang ketiga yaitu insight. Pada tahap ini kami berusaha mencari pencerahan lewat media sosial, khususnya YouTube, mengenai stigma negatif terkait kesehatan mental, bahwa ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak aware ketika anggota keluarga mereka mengalami depresi dan harus dirujuk ke konselor untuk melakukan sesi konseling. Hal ini juga semakin menambah resiko gangguan mental bahkan sampai bunuh diri jika tidak segera ditangani. Dan tahap yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluation. Pada tahap ini kami mencoba menguji ide inovasi ini dengan bertanya ke beberapa konselor tentang pentingnya counseling apps ini dalam konteks pelayanan konseling di Indonesia. Dan menurut mereka ini merupakan suatu ide inovasi yang sangat baik dalam membantu masyarakat terhadap akses akan kebutuhan konseling. Dengan begitu masyarakat tidak lagi dibatasi oleh jarak dan biaya, karena dengan adanya ide inovasi counseling apps ini mungkin proses konseling dapat dilakukan secara online melalui video conference atau video call, serta dapat dilakukan antar kota dan antar pulau. Terus kemudian jenis ide inovasi. Konteks ide inovasi yang kami usulkan adalah dalam konteks inovasi model bisnis. Kenapa begitu? Karena yang mendasari penentuan jenis inovasi ini adalah bahwa ini akan sangat membantu dalam menghubungkan antara praktisi konseling atau konselor itu sendiri dan juga klien atau konseling yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Counseling apps ini juga diharapkan dapat menjembatani antara institusi pendidikan, pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dengan lembaga konseling jika di masa depan diperlukan kolaborasi antar lembaga tersebut. Hadirnya counseling apps ini juga diharapkan memberikan transformasi baru dalam dunia konseling yang sebelumnya berbentuk konvensional, seperti konseling bertemu secara langsung dengan klien. Dengan perubahan model digital lewat aplikasi sehingga memungkinkan konseling juga dapat dilakukan secara online tanpa perlu dibatasi oleh jarak. Ini adalah bisnis model canvas counseling apps yang coba kami buat di bagian key partners. Kami berusaha berhubungan dengan penyedia infrastruktur server, juga kolaborasi dengan Google Play Store dan App Store. Terus bagian key activities kami ada
ya pengembangan search engine, terus ada pengembangan juga interface dan juga marketing di sosial media. Terus di key resources kami ada mobile app development, terus kemudian berencana untuk bekerja sama dengan institusi lembaga konseling. Dan apa value proposition-nya? Ya, menyediakan aplikasi konseling yang mudah digunakan serta informatif dan dengan metode user friendly. Terus membantu konselor dan konseling dalam membangun hubungan interpersonal yang baik. Terus kemudian customer relationship. Nah, ya tentunya ada konselor, konseling, klien atau klien, lembaga konseling, terus institusi pendidikan dan institusi kesehatan. Di channels kami berusaha untuk bekerjasama di media sosial ya. Kami mengembangkan marketing di media sosial. Seperti kita tahu bahwa media sosial saat ini sedang digemari oleh banyak orang ya, khususnya di kalangan generasi Gen Z gitu ya, dan juga di web tertentu. Dan customer segmentnya ya tentunya konsulen atau klien laki-laki dan perempuan usia produktif di 15 sampai 64 tahun ya, pastinya masyarakat Indonesia dan juga profesi konselor serta profesi guru atau konseling. Terus di cost structure-nya ya apa yang membutuhkan ya biaya gitu ya, seperti application maintenance, terus perbaikan debugging aplikasi dan biaya pengembangan aplikasi. Nah, di bagian revenue streams tentunya penjualan aplikasi lewat Google Play Store dan juga App Store ini akan memberikan revenue, terus kemudian penggunaan aplikasi serta iklan dan sponsorship. Oke, di bagian tantangan inovasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Febri Anhar. Kepada Bapak Febri Anhar, waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih Mas Ben. Untuk sekali ini saya akan membahas mengenai tantangan inovasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang bersifat inovasi. Dalam usaha ide atau inovasi, biasanya kita akan ada tantangan yang kita hadapi, baik itu sisi baik dan sisi buruknya. Oleh karena itu, kita harus aware terhadap hal tersebut dan berikut adalah beberapa tantangan atau risiko terhadap inovasi yang kita usulkan. Seperti yang pertama yaitu risiko akan terjadinya kegagalan, karena ini adalah produk atau aplikasi baru sehingga banyak masyarakat yang kemudian menggunakan produk atau inovasi tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak paham apa gunanya dan apa fungsinya dari aplikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah risiko akan terjadi kebocoran. Nah, biasanya dalam menggunakan aplikasi akan ada penginputan data-data dari customer. Nah, hal ini yang membuat seorang inovator atau pengembang untuk mencari sistem keamanan untuk menjaga data-data nasabah tersebut atau data-data customer agar tidak bocor dan beredar di pasaran. Yang ketiga yaitu resiko terjadinya penggunaan aplikasi yang sedikit. Nah, dengan adanya aplikasi baru, hal ini membuat kita belum tahu apakah aplikasi atau inovasi ini dapat diterima oleh masyarakat, sehingga ada yang terjadi apabila aplikasi ini digunakan atau aplikasi ini tidak efektif digunakan oleh masyarakat, mereka akan dalam penggunaan aplikasi tersebut konsumen akan semakin sedikit seperti itu. Terus proses pengembangan aplikasi yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan dan tidak memuaskan. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi baru atau inovasi baru itu belum dapat diterima di pasaran, sehingga ini membuat aplikasi itu sulit berkembang. Gitu. Berikut adalah proses adopsi ide inovasi counseling apps. Yaitu ide inovasi counseling apps ini diadopsi dari berbagai jenis aplikasi yang ada, yaitu lebih ke aplikasi mental health dan counseling yang berada di Play Store, dan juga aplikasi store yang menurut kami kurang spesifik ditunjukkan pada konselor atau klien, dan bagaimana proses counseling seharusnya berjalan lebih media digital saat ini. Karena saat ini media digital sangat dibutuhkan akibat adanya dari pandemi COVID-19 juga digital dan juga teknologi berlomba-lomba untuk mencari cara yang efektif, cara efektif perusahaan untuk menjual atau memasarkan produk atau aplikasi mereka. Di sini ada lima proses. Yang pertama adalah awareness, yaitu proses fase ini adalah di mana seorang
seorang penulis atau seorang inovator itu berusaha untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam hal ini dengan melakukan pengiklanan lewat media sosial dan juga sosialisasi setiap institusi. Jadi media awareness ini digunakan adalah pada fase kita memperkenalkan produk kita, apakah produk atau inovasi kita ini dapat diterima oleh masyarakat dengan melalui pengiklanan media sosial dan juga media lainnya. Yang kedua adalah setelah awareness adanya interest, yaitu setelah melakukan raising awareness mengenai consumer apps lewat pengiklanan di sosial media, kita akan membuat konsumen merasa tertarik menggunakan aplikasi tersebut dengan membuat testimoni dan juga online review. Sebelumnya juga kita akan membuat bagaimana cara kita untuk menggunakan aplikasi tersebut agar dapat dipahami oleh setiap konsumen. Setelah semua konsumen sudah interest terhadap aplikasi kita, biasanya kita akan lakukan evaluasi. Yaitu pada tahap evaluasi ini, konsumen atau masyarakat akan mulai menilai apakah aplikasi tersebut efektif atau tidak digunakan oleh mereka. Apakah ada manfaatnya atau tidak buat mereka. Dan pada tahap ini konsumen sudah akan mulai memenuhi pilihan mereka. Seperti itu. Setelah itu ada trial, yaitu tahapan adopsi. Selanjutnya adalah uji coba. Pada tahapan ini, konsumen akan mencoba sampel aplikasi yang kami tawarkan yang menggunakan dalam bentuk free test. Biasanya, kalau misalkan kita akan melakukan uji coba terhadap aplikasi atau inovasi kita akan melakukan namanya free test atau uji coba kepada beberapa konsumen. Apakah mereka merasa puas dengan aplikasi tersebut atau tidak, seperti itu. Dengan apabila sudah memenuhi standar dari kepuasan customer, biasanya setelah itu baru kita akan melakukan yang namanya adoption. Adoption itu yaitu setelah sukses melewati tahap uji coba, tahap terakhir adalah tahap adopsi. Pada tahap ini sebagai pemegang inovasi, kita akan fokus kepada pemuasan konsumen. Nah, konsumen ini akan merasa puas atau tidak pada tahap setelah kita melakukan free test. Kita akan lihat adopsi, apakah mereka puas atau tidak dengan aplikasi ini. Dan apabila mereka belum puas, baru kita akan mencoba untuk mengembangkan kembali aplikasi tersebut agar dapat bekerja, dapat memenuhi kebutuhan dari customer kita dan customer kita merasa puas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang dapat akselerasi inovasi dan mitigasi risiko. Yang pertama yaitu munculnya aplikasi sejenis yang lebih canggih dan lebih user friendly. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman yang serba digital ini, semua konsumen berlomba-lomba untuk mencari kemudahan lewat teknologi, khususnya aplikasi pada smartphone. Dengan maraknya persaingan tersebut, penulis kami menyadari bahwa faktor eksternal yang dapat mengakselerasi ide inovasi ini adalah munculnya aplikasi sejenis yang modern dan canggih, serta lebih ramah pengguna. Nah, dalam penggunaan aplikasi, customer biasanya tidak ingin aplikasi tersebut sulit digunakan dan juga tidak ramah dengan penggunanya, sehingga dalam menggunakan aplikasi tersebut, dalam menginovasi aplikasi tersebut, seharusnya kita menggunakan aplikasi yang sangat simpel tetapi dapat memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, sebagai mitigasi risiko yang kita hadapi yaitu satu, melakukan pengembangan aplikasi sebaik mungkin dengan konsep user friendly dan meningkatkan user experience lewat kemudahan operasi aplikasi. Nah, di sini mitigasi risikonya kita membuat suatu video dari beberapa customer yang menggunakan aplikasi tersebut untuk memberikan kepada awareness masyarakat ini loh, aplikasi sangat simple dan juga sangat user friendly seperti itu. Dan juga kita meningkatkan sistem debugging atau mencegah risiko terjadinya error. Nah, biasanya aplikasi tidak lepas daripada error sistem atau error yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita perlu memaintain aplikasi tersebut, sistem tersebut agar tidak terjadinya error, sehingga juga dapat si masyarakat ini atau customer ini juga merasa puas terhadap aplikasi yang jarang sekali mengalami kegagalan dalam sistemnya seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan sistem security pada aplikasi untuk menjamin kerahasiaan data setiap pengguna.
Nah, hal ini sangat penting di mana setiap customer ingin dijaga untuk rahasia datanya dan jangan sampai data tersebut dapat dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita perlu dari pengembang atau inovator itu harus segera membuat sebuah sistem security yang aman untuk data-data kita. Oke, ini kami bersuka bahwa kami tidak mencapai sebuah ide inovasi dari itu dalam mengajukan usulan inovasi ini, dan selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.